Selamat datang di Vita Edu Channel, yang khusus membahas soal pretest dan uji pengetahuan PPG. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Selamat menyaksikan. Ada ya? Ada, Bu. Oke. Baik, ini soal pertama Bapak dan Ibu. Isinya adalah diberikan bahan bacaan tentang hakikat bahasa, fungsi dan kedudukan ragam bahasa. Mahasiswa mampu menganalisis konsep tentang bahasa Indonesia. Jadi nanti ada ini contoh soalnya, bahasa adalah alat pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, mohon maaf ada kesalahan, dan antar golongan bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan fungsi bahasa Indonesia sebagai, nah ini ada yang pertama A, bahasa nasional, bahasa negara, B, bahasa nasional, C, bahasa pemersatu, D, bahasa ibu, dan E, bahasa pemerintahan. Baik, Bapak dan Ibu, silakan dicoba untuk dijawab. Ada Pak Zainal, kira-kira yang mana nih Pak? Kalau Bapak lihat. Yang mana? Dari soal tersebut, kira-kira jawabannya yang mana nih? Atau Bu Eva? Oke. Kira-kira yang mana? Oke. Atau bahasa pemersatu. Oke, bahasa pemersatu. Oke. Betul ya, bahasa pemersatu. Kenapa bahasa pemersatu? Kita lihat kata kuncinya. Di sini ada bahasa dalam bentuk. Ini mah gampang sekali ya, Bapak dan Ibu. Bahasa pemersatu. Tapi Bapak dan Ibu juga harus tahu apa itu bahasa negara, apa itu bahasa nasional, bahasa ibu, dan bahasa pemerintahan. Sedikit saya jelaskan mengenai hakikat bahasa. Hakikat bahasa itu, bahasa itu kan bunyi, ujaran atau lisan, ya, itu bahasa. Fungsinya ini ada beberapa fungsi. Yang pertama, alat untuk menyatakan ekspresi diri, fungsi bahasa ini, ya. Yang kedua, alat komunikasi. Yang ketiga, mengadakan integrasi atau adaptasi sosial. Yang keempat, alat untuk mengadakan kontrol sosial. Itu ada 4 fungsi bahasa itu, ya. Nah, salah satunya di sini ada bahasa negara. Bahasa negara itu berarti bahasa yang kedudukannya diakui dalam sebuah konstitusi gitu ya. Ada di dalam, kalau di kita itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, bahasa nasional pun itu adalah sebuah ada hubungan de facto dan de jure yang mewakili identitas nasional suatu bangsa dan negara. Itu bahasa nasional. Kalau bahasa ibu berarti bahasa asli, bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi. Ya. Jadi kalau dari kalimat ini, bahasa adalah alat pemersatu, Bapak Ibu memang dengan sangat mudah bisa menjawab ini, kan ada kata kuncinya, ya, ada kunci pemersatu. Jadi jawabannya betul, C, menurut Bu Eva tadi, itu adalah bahasa pemersatu. Ibu, oke, ada suara yang masuk yang mengganggu ke yang lain. Oke, soal selanjutnya. Oke,
Ini ada kisi-kisinya disajikan bacaan tentang fonologi, fonemik, fonetik. Mahasiswa mampu menganalisis fonologi, fonemik, dan fonetik. Ya, ini harus ingat lagi ke zaman waktu kita kuliah ya, Bapak dan Ibu. Di mata kuliah Bahasa Indonesia kita belajar ini. Salah satu contoh soalnya, setiap masyarakat memiliki bahasanya masing-masing. Dalam komunikasi, alat yang sering digunakan adalah bahasa, baik berupa bahasa tulis maupun bahasa lisan. Pernyataan tersebut menunjukkan A. Fungsi bahasa, B. Hakikat bahasa, C. Ragam bahasa, D. Kedudukan bahasa, atau E. Pemerolehan bahasa. Jadi pada saat nanti menjawab soal-soal UP itu Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah membaca cepat, tetapi harus melihat apakah ada kata kunci yang membantu kita menjawab gitu ya. Nah, kalau di sini di nomor 2 ini di nomor 2 ini kira-kira jawaban Ibu apa? Ragam bahasa, Bu ya? Ragam bahasa. Ragam bahasa. Ragam. Oke. Kenapa ragam bahasa? Oke, mungkin lihat dari sini ya, baik berupa tulis maupun lisan, begitu ya? Ya. Jadi kita lebih cenderung kepada ragam bahasa atau apa namanya jenis gitu ya. Ada bahasa tulis dan ada bahasa lisan. Ini jawabannya betul C. Oke ya. Sedangkan fungsi bahasa tadi sudah saya jelaskan ya, ada 4 fungsi bahasa. Lalu hakikat bahasa itu adalah bunyi ujar atau lisan. Nah, kalau ragam bahasa ini bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan antar pembicara, dan medium pembicaraan. Jadi, kalau kita lihat di sini ada bertulis maupun bahasa lisan, ini menunjukkan ragam bahasa. Ya, tadi ragam bahasa itu artinya bentuk bahasa yang bervariasi. Gitu. Oke, itu udah pada siap ya, UP ya. Dari 2 soal ternyata sudah bisa menjawab dua-duanya betul. Ya, jadi mungkin ini kita hanya perlu mengingatkan sedikit agar Bapak Ibu pada saat nanti menemukan soal-soal itu tidak kaget karena sudah berlatih lagi dari sekarang, gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 3, tentang bahasa Indonesia ya. Disajikan bahan bacaan tentang morfologi, morfem, dan kata. Mahasiswa mampu menganalisis morfologi, morfem, dan kata. Kita lihat keberangkatan para peserta jemaah haji dalam jumlah ratusan orang ke asrama haji menjadi pusat perhatian banyak orang. Fungsi imbuhan ke an pada kalimat di atas sama fungsinya dengan kalimat yang mana? Ke-an-nya berarti kan keberangkatan ya. Silakan kita coba yang A. Mereka menghiasi rumahnya dengan pernak-pernik yang indah. Yang kedua, Pak Manta pergi lebih pagi ke sawahnya untuk memeriksa ketersediaan air. 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. D. Sakitnya tidak tertahankan. Oke, mobil yang baru dibeli Pak Irfan pemain mahalnya. Kalau ini kita pasti sudah jelas akan memilih yang
D. B, Bu. Menciptakan semua air. Yang mana? Yang B ya. Ya, Oke, betul, Bu. karena hanya tersedia satu yang imbuhannya sama dengan. Jadi apa? Sebenarnya kan P ini banyak dari materi-materi yang sebenarnya kita ajarkan kepada siswa. Ya, jadi saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat terbiasa dengan soal-soal seperti ini. Hanya saja mungkin tadi yang dibutuhkan adalah sering berlatih. Soal nomor 3 terjawab lagi, keren. Pak Faisal udah dapat 3 poin. Pak Faisal. Kak Zainal udah dapat 3 poin. Bu Eva juga udah dapat 3 poin. Tuh kan ya, keren. Keren-keren berarti ini peserta dari kegiatan bimbingan Vita ini. Ya, udah pada siap. Yang keempat, ini masih pemanasan ya, Bapak Ibu. Masih bahasa Indonesia bisa ya, gitu. Oke, yang keempat. Disajikan bahan bacaan, hakikat semantik, jenis-jenis makna, pertalian makna, perubahan makna, mahasiswa mampu menganalisis hakikat semantik, jenis-jenis makna, pertalian makna, dan perubahan makna. Nah, semantik ini apa, Bapak Ibu? Semantik ini adalah makna ya, makna bahasa. Kita lihat kalimatnya, analisisnya tentang sesuatu sangat tajam, sehingga ia selalu berhasil melakukan penanganan apa yang akan terjadi. Istilah yang tepat untuk menamai tindakan yang terkandung dalam kalimat di atas adalah antisipasi, B. apresiasi, C. akselerasi, D. asumsi, dan E. partisipasi. Mohon maaf, itu yang E tipe. Analisis tentang sesuatu sangat tajam. Analisisnya tentang sesuatu sangat tajam. Sehingga ia selalu berhasil melakukan penanganan apa yang akan terjadi. Kita cari makna dari kalimat ini. Itu makna yang samanya dengan yang mana? Ada yang mau mencoba? Antisipasi, Bu ya. Kalau saya lebih condong kepada antisipasi. Antisipasi? Ya. Oke. Kenapa, Pak? Karena untuk kita melakukan analisis itu kan untuk tahu, biar kita bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan. Oke. Ya, terlebih dahulu kita akan Oke. menganalisisnya dulu. Kalau sudah kita analisis, kita sudah tahu apa hasilnya, ya kan? Apa yang akan terjadi ke depan. Makanya itu bisa kita simpulkan, saya mau lebih condong kepada antisipasi. Itu saya Oke. pribadi. Cuman, Oke, bagus ya Pak. Bapak berarti lebih melihat kepada kata analisisnya, ya ya, betul. analisis untuk melakukan tentang sesuatu gitu. Bagaimana betul. setelah dianalisis ini kita harus melakukan apa, gitu ya? Ya, Oke, betul. Oke, kalau saya melihatnya dari sini, melihatnya penanganan apa yang akan terjadi, ya. Nah, kita melihat dari sini dari penggalan kalimat ini melakukan penanganan apa yang akan terjadi. Bu Eva. Betul. Bu Eva boleh izin di. Oke, terima kasih Bu Eva. Sehingga ia perlu melakukan penanganan apa yang terjadi ini saya juga sama ini adalah jawabannya adalah antisipasi. Hanya kita melihat dari sudut yang berbeda ya. Kalau Bapak melihat di analisisnya, kalau saya melihat di bagian kalimat melakukan penanganan apa yang terjadi gitu. Oke, Pak Zainal ini insya Allah lulus ya. Udah 4 soal nih Pak nih. Udah lancar nih jawabnya ya. Oke, yang selanjutnya. Ini masih tentang bahasa Indonesia. Disajikan bacaan tentang karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia.
mahasiswa mampu menganalisis karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang titik beratkan pada penyelesaian masalah. Oke. Dalam penerapannya, guru memberikan stimulus pada peserta didik dengan mengangkat suatu permasalahan yang nantinya dijadikan sebagai topik masalah yang akan dikaji secara bersama-sama. Sehingga dari hal itu, peserta didik diberi kesempatan untuk menentukan topik pembahasan. Walaupun pada dasarnya guru telah mempersiapkan apa yang harus dibahas, pembelajaran ini dikembangkan dengan tujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual. Melihat kepada paparan tersebut, dapat dipahami bahwa pembelajaran ini diasumsikan sebagai yang A, pembelajaran berbasis masalah, yang B, pembelajaran berbasis proyek, C, pembelajaran kontekstual, D, pembelajaran tematik, yang E, pembelajaran kooperatif. Oke. Silakan Bapak Ibu coba jawab. Oke, adakah yang mau mencoba menjawab? Bu Rion? Kira-kira jawabannya mana, Bu? Yang A, yang B, C, D, atau E? Kira-kira dari soal 5 ini. Yang mana ya? Nggak apa-apa, Bu. Ayo coba jawab yang mana kira-kira. Oke, saya langsung bahas ya, Bapak dan Ibu. Nah, yang kelima, ini ada pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menitikberatkan pada penyelesaian masalah. Ya, nah ini di kalimat pertama saja kita sudah dapat Ibu. Oke, maaf. Kita perlu menitikberatkan pada penyelesaian masalah. Oke, ada yang selanjutnya. Itu memang membantu kita dalam menjawab soal ini. Tapi dari sini kita bisa lihat pemecahan masalah di sini ada di kalimat ke 1, 2, ke 3. Ya, ada pemecahan masalah. Jadi kalau kita lihat ini, jawabannya adalah A. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Ya. Oke, itu pembelajaran yang menitikberatkan pada penyelesaian masalah. Kalau ini mana pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Project learning ini sama pada awal sintak itu dimunculkan suatu masalah untuk dicarikan solusinya oleh peserta didik. Tapi yang jadi perbedaan di dalam pembelajaran berbasis proyek atau project based learning ini adalah pada akhirnya siswa harus bisa merancang, ya, mendesain sebuah proyek sebagai jawaban dari permasalahan yang mereka temukan atau yang guru berikan, gitu ya. Jadi solusinya itu berupa proyek nantinya. Itu perbedaan antara PBL atau pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dengan PJBL. Lalu yang C, pembelajaran kontekstual. Nah, pembelajaran kontekstual ini salah satu model pembelajaran yang menitikberatkan kepada mengangkat kejadian-kejadian
ya, aktivitas-aktivitas nyata yang dekat dengan kehidupan siswa. Jadi pembelajaran kontekstual itu tidak hanya sekedar 2 ditambah 3, tapi bagaimana si angka 2 ini kita kontekstualkan dengan kehidupan anak-anak SD. Gitu, ya. Lalu yang terakhir, itu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran berkelompok ya. Ini cooperative learning. Jadi lebih menitik hampir sama semuanya itu kalau untuk mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi itu anak harus dibiasakan dengan cara dengan pendekatan masalah. Hanya ini yang nomor 5 ini kita melihat bahwa pertama adalah penyelesaian salah di sini, lalu kedua adalah pemecahan masalah. Nah, berarti jawabannya adalah A. Ya, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Oke. Masih tentang bahasa Indonesia yang keenam, disajikan bahan bacaan tentang pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Mahasiswa mampu menganalisis pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Oke. Jadi, di sini pembelajaran metode ini diawali dengan menampilkan sebuah kalimat. Mula-mula anak disuguhi sebuah struktur yang menerima ini dimaksudkan untuk membangun konsep keberpihakan pada diri anak akan lebih baik lagi jika struktur kalimat yang disajikan sebagai bahan pembelajaran adalah kalimat yang digali dari pengalaman bahasa siswa. Untuk itu, pada pendahuluan pertemuan, guru melakukan beberapa kegiatan untuk menggali pengalaman berbahasa siswa. Misalnya dengan tanya jawab. Ya. Bercerita, menunjukkan gambar. Kemudian melalui proses analitik, anak-anak diajak untuk mengenal konsep kata. Kalimat utuh tersebut diuraikan menjadi kata, suku kata, dan huruf. Tahap selanjutnya, tahap sintetis. Dilakukan dengan menyatukan kembali huruf-huruf tersebut menjadi suku kata, kata, dan kalimat. Pembelajaran pada narasi di atas menggunakan metode A. SAS, B. Kalimat, C. Kata, D. Suku kata, dan E. Eja. Menurut ibu-ibu, jawabannya yang mana nih? Tersebut menjadi suku kata. Ada Bu Cucum. Bu Cucum suaranya udah terdengar. Kira-kira yang mana nih, Bu? Suku kata berarti kalimat. Nah, diawali sebuah kalimat utuh, ya. Nah, struktur kalimat disajikan sebagai bahan pembelajaran. Siapa? Yang mana, Bu? A, B, C, D, atau E? Tuh, Bapak dan Ibu ini mukanya nggak kelihatan nih, jadi saya bingung. Mukanya nggak kelihatan, jadi saya bingung manggilnya. Lagi ada di tempat atau enggak ya? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut aja. Baik, ada Bu Rion yang setia menemani saya di sini. Ibu-ibu, kita lihat dulu di sini ada disebutkan kalimat utuh. Ya, ibu-ibu ini punya kalimat utuh. Lalu ada lagi di sini ada bunyinya atau keywordnya adalah struktur. Ya, struktur. Lalu
setelah pembelajarannya itu dimulai lagi dengan kemudian melalui proses analitik. Mandi-mandi di Anak diajak untuk mengenal kata, kalimat tersebut diuraikan menjadi kata dan huruf. Pada tahap selanjutnya adalah tahap sintetis. Nah, itu udah ada 3 clue, Ibu. Ya, yang pertama struktur, yang kedua adalah analisis, analitik, dan yang ketiga adalah sintesis. Jadi jawabannya adalah metode SAS, struktur, analisis, sintetis. Ya, jawabannya yang A. Oke. Kalau kalimat ini adalah kita pakai metode global. Nah, kalau metode kalimat ini namanya metode global. Biasanya disajikannya gambar. Setelah itu di bawahnya itu ada kalimat yang menceritakan tentang gambar tersebut. Ya, metode-metode ini adalah metode yang digunakan untuk mengajarkan kepada anak-anak di kelas rendah untuk keterampilan membaca. Ya, kalau metode A itu biasanya per 1 kata. Ya, anak-anak diajarkan atau kita bimbing untuk membacanya per 1 kata. Kalau per suku kata biasanya Bapak Ibu bisa lihat buku-buku yang misalnya ba, bi, bu, be, bo, itu adalah metode suku kata. Ca, ci, cu, ce, co, gitu ya. Nah, itu per suku kata, nanti digabung jadi sebuah kata yang bermakna dari 2 suku kata tersebut. Kalau metode eja, ini metode yang paling lama yang digunakan oleh guru-guru itu di eja, di penggal. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, nah ini tentang seharian kita. Disajikan bahan bacaan tentang strategi pembelajaran sastra anak, mahasiswa mampu menerapkan strategi pembelajaran sastra anak. Kalau ada kondisi seperti ini, Pak Oju kelas 2 SD akan mengajarkan cerita anak. Oh, mohon maaf, cerita rakyat. Strategi pembelajaran yang tepat adalah dengan menggunakan A. Bercerita, B. Role playing, C. Membaca, D. Bermain drama, E. Menyimak. Kira-kira yang mana? Kelas 2 mengajarkan cerita rakyat. Strategi yang tepatnya yang mana? Cerita rakyat. Oke, sebentar Ibu. bermain drama yang bercerita. Bermain drama. Bermain drama. Oke. Ada lagi? Bercerita. Bercerita. Cerita. Oke, bercerita. Oke. Jawabannya adalah dengan role playing. Pembelajaran sastra anak. Ya. Jadi ini bukan tentang membaca, Ibu-ibu, bukan tentang membaca, tapi bagaimana si cerita rakyat ini bisa dipahami oleh anak. Itu dengan yang paling efektif adalah strategi pembelajaran dengan menggunakan role playing atau bermain peran. Ya. Siapa yang kalau Malin Kundang, ya, siapa yang jadi ibunya, siapa yang jadi malinnya, itu paling efektif adalah dengan menggunakan role playing dibandingkan dengan hanya bercerita, dibandingkan dengan hanya membaca, ya, dan apalagi hanya menyimak. Anak-anak diam aja ya menyimak gurunya. Itu yang paling efektif, yang paling baik adalah dengan menggunakan strategi role playing. Soal selanjutnya, nah ini udah mulai matematika ya. Tapi ini matematikanya juga matematika ya kita karena kita guru SD ya matematikanya juga nggak akan jauh-jauh tentang materi di sekolah dasar.
Ibu Robu ingin membagi buah-buahan secara merata pada teman-teman Robu. Karena ini merupakan masalah pembagian, maka ada berapakah dari FPB? Jadi kita bisa mencari dengan FPB ya. Oke. Ini mohon maaf Ibu, ini soalnya agak apa? Katanya agak ini. Yang jadi soalnya adalah buah-buahnya ada 96, 8, dan 7 buah. Kita coba Ibu-Ibu mencari FPB-nya ya. Coba 1 menit. Oke, ini saya tanya lagi ya. FB. Kumaha ngamiut ieu nya. 24. Oke, sudah ketemu Bapak dan Ibu, nggak ada Bapak-Bapak ya? Sudah ketemu Ibu-Ibu? FPB-nya berapa? 24. Oke, top Bu Foni, keren. Kayaknya saya nggak usah ngebahas yang ini ya, nggak usah ngebahas tentang FPB karena Ibu-Ibu pasti udah bisa ya FPB. Saya yakin. Nanti juga soal-soalnya pasti kalau di sini kita soal cerita hubungan KPK kan FPB berarti harus musik mencari FPB ya. Soal selanjutnya. Oke. Nah, ini himpunan. Diketahui Kak bilangan prima antara 2 dan 12. Bilangan primanya saja ya. L 4 bilangan kelipatan 3 yang sama. Oke. Irisan himpunan K dan himpunan L adalah ini mulai ini ya. Mulai seru nih. Oke. Irisan himpunan K dan himpunan L. Yang K, bilangan prima antara 2 dan 12. Berarti bilangan primanya nah, irisan himpunan K dan L. Oke, Bu Foni mau coba lagi? Irisan himpunan K dan himpunan L.
Bu Eva, saya kira mau coba jawab. Udah nyalain mikrofon. Oke, yang mana nih? A 3, B 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, C 5, 6, 7, 9, 11, 12, D 3, 6, 9, E 6, 7, 9, 11, 12. Irisan himpunan yang beririsan antara himpunan K dengan himpunan L. 30 detik lagi ya. Diberikan soal cerita yang membuat Yang B, jawabannya B. Yang B. Oke, kita lihat ya. Ibu-ibu himpunan dari himpunan K itu bilangan prima antara 2 sampai 12 itu angka berapa saja? Bilangan prima antara 2 dan 12, angka berapa aja? 3, ya. 3, 5, 4 bukan bilangan prima. 3, 5, 7, dan 11. 5, 7, 9, 11, Ya, 9 bukan bilangan prima. 11. Oke. 9 Iya, bukan bilangan prima ya. 3, 5, 7, 9, 11. 9 bukan bilangan prima, Bu. 9 bisa dibagi 3. Kalau bilangan prima itu kan hanya bisa dibagi Iya. oleh angka 1 dan angkanya 3, sendiri. 5, 7. Oke, berarti deal ya. Bilangan prima antara 2 dan 12 itu adalah 3, 5, 7, dan 11. Deal. Oke, sepakat ya Ibu-Ibu. Oke, yang L. 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Berarti 3, 6, 9, 12. 12. Ya, itu yang L. Nah, kita sekarang cari irisan. Yang beririsan, yang sama antara K dan L. Antara K dan L. Yang sama, itu berapa yang samanya? Seperti yang sama. Yang A 3, 6, berarti di 9 tadi ada. Tidak. 3, 7, A. Yang A, jawabannya A ya. Ya, yang A, betul. A. 3. A sama dengan 3, 5, 7, dan 11. Lalu L itu isi himpunannya 3, 6, 9, dan 12. Kita cari yang sama, Ibu-Ibu. Nih, yang beririsan itu berarti yang sama. Di K ada angka 3, di B juga ada bilangan 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Yang A. Oke, yang A ya. Oke. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, ini disajikan cerita yang berhubungan dalam kehidupan sehari-hari, masih menyelesaikan masalah dengan menerapkan persamaan linear. Ibu. Oke. Selisih umur seorang ayah dan anak perempuannya adalah 24. Sedangkan 5 tahun yang lalu, jumlah umur keduanya adalah 26 tahun. Umur ayah dan anak perempuannya 2 tahun yang akan datang adalah
Selisih umur seorang ayah dan anak perempuan adalah 24 tahun, sedangkan 5 tahun. 5 tahun yang lalu, jumlah umur keduanya adalah 26 tahun. Umur ayah dan anak perempuannya 2 tahun yang akan datang adalah, nah ini kita pakai konsep persamaan linier. Ya. Sama. Oke, saya beri waktu ibu-ibu untuk menghitung. Nanti kita cocokkan sama-sama. Pak Zainal dari mana, Bapak? Kok ngilang? Ada jaringannya kurang pas nih, Bu. Oh iya. Terpental tadi. Tadi ketinggalan beberapa soal, nggak apa-apa, Pak. Oke. Ini matematik saya agak kurang di matematik ini. Selisih seorang ayah dan anak perempuannya adalah 24 tahun. Sedangkan 5 tahun yang lalu jumlah umur keduanya adalah 26 tahun. Umur ayah dan anak perempuannya tahun yang akan datang adalah, ini lumayan lumayan membutuhkan kejelian dalam melihat mana nih yang mau kita ambil menjadi kalimat matematikanya. Oke, sudah menemukan jawabannya, Kak? Oke, ada yang sudah? Atau kita coba bareng-bareng ya? Atau saya kasih waktu 1 menit lagi deh. Pak Zainal udah dapat jawabannya? Belum ya? Bu Cucum gimana? Oke. Oke, saya stop share dulu ya. 26. Dikasih yang ini. Nah, Ibu-ibu, tadi ini saya coba pakai whiteboard ya, mudah-mudahan tulisan saya kebaca. Tadi ayah, terus saya nggak pakai mouse nih. Ayah, selisih ya, dikurangi. Anaknya kita anggap B ya,
Atau gini, atau bentar. Kita clear dulu. Oke. Ayah kita jadikan A besar. Ayah. Nah, oke. Dikurangi anak A kecil. Oke. Selisihnya berapa tadi? Kita lihat ke sini. Udah dicatat belum tadi selisih? Berapa? 24. 24. Oke. Oke. Bentar. Oke. Selisihnya adalah 24. Oke. Lalu data apa lagi yang kita dapatkan di situ? 5 tahun yang lalu. Oke, 5 tahun yang lalu ayah, kalau pakai tulisan tangan lucu ini ya. Ayah dikurangi X. Oke. Ayah dikurangi sebentar. Ini kok nggak jalan. Ayah dikurangi 5 ditambah anak dikurangi 5 jumlahnya berapa? Bapak Ibu bisa bantu jumlahnya tadi berapa? Di soal? Jumlahnya adalah 26 ya. Di soal itu jumlahnya adalah 26. Nah, Bapak Ibu ini adalah persamaan linear. Ya, persamaan linear A ayah dikurangi anak sama dengan 24. Ayah dikurangi 5 ditambah anak dikurangi 5 sama dengan 26. Kita ke sini dulu Bapak dan Ibu. Kita lihat fokus ke angka. Angka sama angka. Ya, kita pisahkan. Ayah ditambah A kecil, anak dikurangi 5 tambah 5 berapa? 10 ya. Oke, tambah 10. Tulisan saya jelek begini. Mohon maaf ya. Sama dengan 26. Nah, oke. Kita tambahkan lagi. Ayah ditambah anak sama dengan boleh memindahkan angka yang di ruas kiri ke ruas kanan. Tapi ini harus berubah operasi hitungnya. Ini dikurangi 10, berarti kalau pindah ke ruas kanan itu ditambah. Jadi 26 ditambah 10, jadi 36. Sampai sini bisa dipahami? Angka 10-nya berpindah ruas ya, Ibu-ibu. Dari kiri pindah ruas ke kanan. A ditambah A dikurang 10 sama dengan 26. A ditambah A sama dengan 36. Oke, sampai sini bisa ya. Harus saya jadi bingung. Gimana, Bapak Ibu bisa mengikuti sampai sini? Oke, Ini masih mudah-mudahan. membingungkan kalau bagi saya, Bu. Atau kita gini,
Masih membingungkannya bagian mana, Pak? Enggak, istilahnya gini, Bu. Kalau misal A dipindah 10 tadi dipindahkan jadi di penjumlahan enggak masalah kan, udah dapat 36. Enggak, untuk dapat jawaban yang konkretnya itu gimana itu, Bu? Memang jawabannya 36. Silakan, Bu. Enggak, kita kan belum selesai. Oh, belum selesai. Oke, sampai sini. Enggak, kalau sampai situ udah paham. Oke, kita lanjut berarti ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Berarti kita dapat A. Ini kita hapus. Berarti kita punya ini ya. Kita akan ambil yang. Nah, kita ambil yang ini. A. Biar nggak sama ya, Bapak Ibu. Yang sini kita ganti B ya. Biar nggak pusing. Nah, A tak dikurang B sama dengan 24. Oke. Yang di bawahnya dari yang tadi ya. A ditambah B sama dengan 36. Ya, sama yang terakhir tadi 36. Oke, kita kasih garis. Nah, kita akan menghilangkan yang ini. Ya, ini negatif B, ini B. Agar si B ini hilang, kita apakan? Kita jumlahkan. Ya. Nih, kita jumlahkan. A ditambah A, jadi 2 A. Jadi 2 umur ya. Negatif B ditambah B. 0 kan? Negatif B artinya negatif 1 ditambah 1, 0 kan? Sama aja, negatif B ditambah B itu sama dengan 1. Mohon maaf, sama dengan 0. Ini kita jumlahkan. Jadi berapa? Jadi 60. Nah. Jadi A-nya berapa, Pak Zainal? A-nya berapa? Kalau 2A itu 60, berarti A-nya berapa? 30. Oke, sip. 30. Kita udah tahu nih ayah 30 berat. Nah, kita balik ke sini. Ke sini aja nih. Kalau umur ayah 30, berarti B berapa umurnya? Umurnya berapa B? B-nya 6. Yang ditanyakan adalah 2 tahun yang akan datang. Berarti diapain lagi sekarang tahap terakhir? Mohon maaf, laptop saya lowbat. Yang ditanyakan adalah umur 2 tahun yang akan ditambah apa dikurang nih? Kalau 2 tahun yang akan datang? Ditambah. Oke. Ayah ditambah 2. Anak ditambah 2. Jadi ayahnya umurnya 32. Anaknya umurnya 8. Dari sini kita bisa lihat, betul nggak selisihnya 24? Betul ya? Oke, jadi jawabannya yang B. 32 dan 8. Gimana nih? Gimana nih? Nggak akan banyak soal kayak gini, nggak akan banyak Bapak Ibu. Paling 1-2 soal. Ya, 1-2 soal. Begitu caranya. Jadi Bapak Ibu harus jeli melihat fakta-fakta atau data-data yang bisa kita jadikan menjadi, yang bisa kita ubah menjadi kalimat matematika. Ya, kita lihat lagi yang tadi mana? Nah ini. Nah ini ya. Ini terakhir pekerjaan kita yang ini.
A dikurangi B sama dengan 24, ini didapat dari soal. A ditambah B sama dengan 36, ini didapat dari soal juga. Ya, ini didapat dari soal juga. 2A sama, ini kita eliminasi namanya. Pakai apa? Kan ada eliminasi, ada substitusi ya. Kalau kita mempelajari lebih dalamnya itu kalau nggak salah di SMP gitu, waktu kita SMP dulu kan kita sempat belajar ya, SMA juga sempat belajar. Nah ini dieliminasi, yang B, unsur B ini kita eliminasi, ini jadi ditambah 2A sama dengan 60, A sama dengan 30 plus 2, karena yang ditanyakannya umur 2 tahun yang akan datang. B-nya ketahuan 6, atau setelah dihitung adalah 6, ditambah 2 jadi 8. Gitu ya. Oke. Ini mungkin soal yang rada-rada ininya ya, yang rada-rada seru nih kalau saya bilang seru. Matematika adalah soal-soal yang seru. Oke, selanjutnya ini ada malah hilang. Oke, ini nah, diberikan beberapa pernyataan, mahasiswa dapat mengevaluasi nilai kebenaran dari pernyataan majemuk, konjungsi, disjungsi, atau implikasi. Nah, ini seru juga nih. Ini mengenai logika matematika. Ya, logika matematika. Oke. Jika Roni lulus kuliah, ini premis 1 atau pernyataan 1. Jika Roni lulus kuliah atau mendapat pekerjaan, maka ibu memberi hadiah. Premis kedua, ibu tidak memberi hadiah. Kesimpulan dari kedua premis di atas adalah Roni tidak lulus kuliah atau tidak mendapat pekerjaan. B, Roni tidak lulus kuliah tetapi mendapat pekerjaan. C, Roni lulus kuliah tapi tidak mendapat pekerjaan. D, Roni tidak lulus kuliah dan tidak mendapat pekerjaan. E, Roni lulus kuliah atau mungkin tidak dapat pekerjaan. Ini soal seru kedua. Ini mengenai disjungsi, Bapak dan Ibu. Ini disjungsi ya, pernyataan majemuk dengan kata hubung atau. Jawabannya yang mana? Jika Roni lulus kuliah atau mendapatkan pekerjaan, maka ibu memberi hadiah. Pada kenyataannya, ibu tidak memberi hadiah. Jadi kesimpulannya apa terhadap Roni ini? Roninya lulus kuliah nggak? Dapat pekerjaan nggak? Begitu. Kalau secara simpel. Kalau secara matematika ada lagi Ibu Bapak rumus-rumusnya. Jika P benar, jika Q salah gitu. Jika maka. Itu termasuk ke dalam implikasi Bapak dan Ibu kalau di logika matematika. Mungkin dari saya, D, Roni tidak lulus kuliah dan tidak mendapat pekerjaan. Oke. Roni tidak lulus kuliah dan tidak mendapat pekerjaan. Oke, menurut Bu Foni jawabannya adalah D. Menurut yang lain? Enggak, kalau Boleh saya satu sendiri, orang lagi. ya kalau saya lebih condong kepada C-nya ya, Roni lulus kuliah tapi tidak mendapat pekerjaan. Oke. C ya, Roni lulus kuliah tapi tidak mendapat Antara pekerjaan. C dan D itu agak ininya ya, antara C dan D. C dan D. Oke. Oke, Bapak Ibu kita perhatikan lagi ya. Kita perhatikan lagi. Jika Roni lulus kuliah atau ya, di sini ada kata
atau mendapat pekerjaan, maka ibu memberi hadiah. Pada kenyataannya ibu tidak memberi hadiah. Berarti yang terjadi adalah Roni tidak lulus kuliah atau Roni tidak mendapat pekerjaan. Jadi kan di sini atau, ya, bisa saja di antara kedua itu. Clue-nya adalah ada kata atau, Bapak dan Ibu. Jadi kalau di sini ada atau, tapi, dan, ya, atau mungkin, kalau ini atau mungkin dijebak, Bapak dan Ibu. Pekerjaan. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah A. Roni tidak lulus kuliah atau tidak dapat pekerjaan, sehingga dia tidak diberi hadiah oleh mendapatkan pekerjaan. Ini implikasi ya Ibu Bapak. Jadi jika pernyataan ke-1 benar, pernyataan kedua salah, itu nilainya akan salah. Salah itu berarti kebalikan dari yang pertama. Jika lulus kuliah berarti kebalikannya tidak lulus kuliah. Atau di sini mendapat pekerjaan. Jadi kebalikannya adalah tidak mendapat pekerjaan. Makanya jawabannya adalah A. Roni tidak lulus kuliah atau tidak mendapat pekerjaan. Tuh ya. 13. Ini masih tentang logika matematika. Jika nanti malam tidak hujan, saya akan berangkat ke Surabaya. Pernyataan yang ekuivalen dengan pernyataan ini adalah A. Nanti malam hujan, saya akan berangkat ke Surabaya. Yang kedua, jika nanti malam hujan, maka saya tidak akan berangkat ke Surabaya. C. Jika saya berangkat ke Surabaya, maka pasti nanti malam tidak hujan. Jika nanti malam hujan, saya akan tidur di rumah. Atau E. Nanti malam akan datang hujan. Nah, Bapak Ibu jangan terjebak dengan arti yang sama, tapi kita sedang berada dalam posisi harus menggunakan logika matematika. Ya, ini yang dipakai adalah logika matematika. Jika nanti malam tidak hujan, maka saya akan berangkat ke Surabaya. Pernyataan yang tepat atau yang sama dengan pernyataan nomor 13 ini adalah yang mana Bapak Ibu? B, Bu ya. Apa? B. Jika nanti malam hujan, saya tidak akan berangkat ke Surabaya. Oke. Tuh. Udah mulai terasa. Tadi yang nomor 12 masih agak pusing ya. Sekarang nomor 13, Pak Zainal udah langsung, B, Bu, katanya. Oke. Betul ya, Pak Zainal? Jawabannya adalah B. Jika nanti malam hujan, maka saya tidak akan berangkat ke Surabaya. Tidak boleh kita menggunakan kondisi-kondisi atau menambahkan kondisi yang lain. Lihat, ada tidur di rumah. Ada nanti malam akan datang. Ini kan tidak sesuai dengan premis yang dimunculkan pada soal. Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini soal disajikan sebuah soal. Oke. Mahasiswa mampu menganalisis konsep perubahan materi dan campuran serta permasalahan yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan kimia, ya. Perhatikan perubahan materi dalam kehidupan sehari-hari. Es mencair, lilin menyala, iodium menyublim, besi berkarat, fermentasi karbohidrat. Perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor. Oke, Bapak Ibu boleh saya izin ke belakang sebentar ya? Sebentar saja. Ya, silakan, Bu. Silakan, Bu.
Oke, Bapak dan Ibu sudah dapat jawabannya? Yang mana? A, B, C, D, atau E? Perubahan kimia. Ada yang mau mencoba menjawab? Perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor. Yang C mungkin. Yang C. Oke, Pak Zainal A. Berarti A itu es mencair, lilin menyala, dan besi berkarat. Kalau Bu Eva tadi yang C. Yang C itu es mencair, besi berkarat, dan fermentasi karbohidrat. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita bahas dulu ya. Kita bahas dulu mengenai perubahan kimia. Perubahan kimia ini adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis atau sifat materi yang baru, yang berbeda dari semula. Perubahan kimia ini disebut juga sebagai reaksi kimia. Pada perubahan kimia, zat baru yang terbentuk bersifat tetap dan tidak dapat kembali ke zat sebelumnya. Ya, jadi perubahannya itu tetap, Bapak dan Ibu, tidak dapat kembali ke zat sebelumnya. Contohnya itu adalah yang tepat adalah sebenarnya adalah 2, 3, 5. 2, 3, dan 4, Bapak dan Ibu. Besi berkarat itu nggak bisa balik lagi, ya. Oke. 2, 3. Ya, iodium menyublim itu nggak bisa. Itu ada reaksi kimia dan yang paling khas dari perubahan kimia itu nggak bisa kembali ke bentuk semula, ya. Ada lagi Bapak Ibu perubahan fisika. Nanti kalau munculnya perubahan fisika atau malah yang muncul adalah perubahan biologi. Ya, kalau perubahan fisika itu adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang baru. Ya, contohnya misalnya kerikil, batu kerikil besar ditempa itu menjadi kerikil kecil, itu perubahan, tapi tidak membentuk zat yang baru, tetap batu kerikil. Gitu. Itu perubahan fisika. Kalau perubahan biologi yang mana? Perubahan biologi itu nih, fermentasi karbohidrat itu termasuk kepada perubahan biologi karena melibatkan mikrobiologi. Ya, melibatkan bisa kalau ini jamur, ya, melibatkan makhluk hidup di dalamnya. Jadi kenapa fermentasi karbohidrat tidak termasuk perubahan kimia? Padahal dia tidak dapat kembali lagi atau dia menghasilkan zat baru. Kenapa? Karena dia melibatkan makhluk hidup di dalamnya. Ada fermentasi karbohidrat itu berarti dia ada unsur makhluk hidup. Biasanya pakai makhluk hidupnya jamur yang ikut serta dalam yang mempengaruhi perubahan biologi. Jadi itu bedanya ya, Bapak Ibu, ada 3 perubahan, ada perubahan fisika, kimia, dan biologi. Jadi kalau yang kimia ini 2, 3, dan 4. Oke, soal selanjutnya. Oke, menghilang. Nomor 15.
Oke, nah ini mengenai perubahan atau perpindahan suhu. Jika kita berada di dekat api unggun, maka kalor akan merambat dari api ke tubuh kita melalui proses radiasi dan konveksi, radiasi dan konduksi, konduksi dan konveksi, radiasi atau konveksi. Kira-kira jawabannya yang mana? Api unggun. Panas dari api unggun terasa ke tubuh kita. Itu perpindahan panasnya melalui apa? D mungkin. Ya, Bu Eva? D radiasi. Oke, gampang ya. Ini radiasi. Kenapa radiasi, Bu Eva? Oke, kenapa radiasi? Karena tidak membutuhkan zat perantara. Ya, perantara. Tidak ada penghantarnya, betul. Tidak ada zat perantara antara panas yang berasal dari api unggun ke dalam tubuh yang terasa ke dalam tubuh kita, gitu ya. Kalau konveksi ini contohnya gimana? Ini ada perpindahan molekul ya. Kalau konveksi contohnya air yang mendidih, misalnya air yang dipanaskan di dalam kompor itu molekulnya bergerak. Lalu kalau konduksi apa? Pada saat kita mengaduk air panas pakai sendok, itu sendoknya terasa panas, itu adalah perpindahan panas melalui konduksi. Konduksi. Ya. Oke. Selanjutnya, agak panjang soalnya. Udin mempunyai rumah baru. Tersebut sangat tertutup, namun fasilitasnya lengkap. Ia sangat senang dan semakin rajin belajar. Pulang sekolah. Udin tak ada waktu tidur. Habis makan, sholat, ia belajar mengulangi pelajaran yang dipelajari tadi pagi di sekolah. Suatu hari, saat Udin asik belajar di kamar, tiba-tiba lampu padam. Udin sangat marah dan ingin balik ke rumah lamanya. Sehubungan dengan cerita tersebut, pernyataan yang benar dalam pemanfaatan sifat cahaya adalah dalam membuat rumah sebaiknya ada ventilasi atau menggunakan satu genting kaca di setiap kamar agar terdapat cahaya matahari karena sifat cahaya menembus benda bening. Yang B, dalam membuat rumah sebaiknya dilengkapi dengan mesin pembangkit listrik agar pada saat padam bisa ada listrik pengganti. Yang C, dalam membuat rumah sebaiknya terbuat dari kaca bening karena dengan kaca bening semua benda di balik kaca dapat terlihat. Yang D, pada saat mau belajar, sebaiknya Udin berpamitan dulu kepada tukang PLN agar lampu tidak padam. Dan yang E, agar dapat melanjutkan belajarnya, sebaiknya Udin menyalakan lilin sebagai ganti lampu karena lilin juga bercahaya. Jawabannya mana yang sesuai untuk pemanfaatan sifat cahaya? Sebenarnya soalnya simple ya, cuman cerita dan jawabannya panjang-panjang, jadi membutuhkan kejelian. Jawabannya yang mana, Bapak Ibu? Yang A. Oke. Terima kasih jawabannya Bu Eva. Jawabannya yang A ya. Kenapa yang A? Bu Eva bisa bantu menjelaskan kenapa memilih yang A? Karena sifat cahaya menembus benda yang bening seperti kaca. Oke. Jelas ya. Sifat cahaya menembus benda bening. Ini adalah sifat cahaya agar pada saat listrik mati kita masih bisa mendapatkan sumber cahaya. Oke, selanjutnya ini fenomena perkembangbiakan. Mahasiswa mampu menganalisis sistem perkembangbiakan hewan. Dalam melakukan perkembangbiakan, ikan jantan mengeluarkan spermatozoid dan ikan betina mengeluarkan sel telur di air. Fenomena ini disebut dengan ovipar fertilization, ovipar fertilization inside
fertilization atau outside fertilization? Aduh, rada ribet ya pakai bahasa Inggris nih. Saya malu kalau ada guru bahasa Inggris. Jadi ininya pengucapannya. Kira-kira yang mana, Bapak dan Ibu? Kita kan kenal vivipar, ovovivipar ya. Ovipar kita udah kenal. Kalau ini nih, gimana nih kalau ikan jantan mengeluarkan spermatozoid dan ikan betina mengeluarkan sel telur di air? Kira-kira masuk yang mana nih? Outside fertilization. Oke, Bu Eva Mungkin lagi nih yang menjawab nih. Outside fertilization. Jadi ini jadi kenapa pilih yang itu, Bu Eva? Karena perkembangbiakannya di luar di air tersebut. Oke. Betul sekali ya, Bu Eva ya. Jadi itu kenapa jawabannya adalah outside fertilization, karena pembuahannya terjadi di luar tubuh ya, di luar tubuh hewan tersebut. Jadi jawabannya adalah outside fertilization atau pembuahan di luar, ya. Karena kita lihat dari sini ada kata kuncinya mengeluarkan sel telur di air. Ya. Oke, lanjut ke dua pertanyaan terakhir. Ya, dua pertanyaan terakhir. Doni dan ayahnya menanam berbagai macam tumbuhan di halaman belakang rumahnya, masih tentang IPA. Ada pohon pisang, kentang, jahe, bawang merah, dan nanas. Tumbuhan yang mereka tanam berkembang biak dengan cara vegetatif alami. Dan tumbuhan mereka yang berkembang biak dengan vegetatif tunas adalah, ini pelajaran kelas 6. B. Nanas dan pisang. Oke, nanas dan pisang. Oke, kita kasih tepuk tangan lagi buat Bu Eva. Hat-trick 3 pertanyaan dijawab dengan benar. Oke, nanas dan pisang ya, Ibu dan Bapak, itu dengan vegetatif tunas. Kalau jahe pakai apa? Jahe. Rizoma ya. Oke, kalau bawang merah? Pakai umbi lapis ya. Oke, pisang. Oke, kentang masih pakai umbi ya. Oke, kalau bawang merah dan pisang itu bawang merahnya umbi, pisangnya tunas. Jadi yang tunas adalah nanas dan pisang. Jawabannya adalah B. Nomor 19. Nah, ini kita ke IPS. Kemampuan untuk menciptakan, memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang ada sebelumnya dalam pembelajaran, merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar IPS adalah, kira-kira yang mana? Apakah A. Problem-based learning, B. Contextual teaching learning, C. Project-based learning, D. Inquiry learning, E. Cooperative learning. Yang mana, Ibu dan Bapak? Kalau tadi problem-based learning itu menitik beratkannya kepada apa? Kalau problem tadi masalah, Bu. Oke, Ini kalau lebih problem based kepada learning apa? masalah. Project ya, project, Bu. Ini project, kenapa project, Pak? Oh, tapi bentar, Bu. Ada kata kunci yang lain nih, Pak. Nih, perhatikan lagi. Saya cipta ya. Oh, cipta ini produk, lebih pada produk ya. Inquiry learning. Ya. Inquiry learning. Oke, ada lagi yang coba jawab? Oke, jawabannya adalah contextual teaching learning. Ya, kenapa?
kita lihat ada lihat ini, memanfaatkan lingkungan sekitar. Itu adalah ciri dari ini nih, kontekstual. Kontekstual itu melihat lingkungan, melihat kehidupan sehari-hari siswa yang dijadikan sumber belajar. Ya, jadi jawabannya kontekstual teaching learning. Memang kalau kita di sini menciptakan sesuatu baik gagasan ataupun alat. Nah, tadi alat Pak Zena terjebak dengan ini alat ini, jadi pilihnya project based learning. Kalau inquiry tadi ada yang jawab inquiry itu kan menemukannya, proses konstruksinya menemukannya anak-anaknya sendiri. Jadi lebih ke seperti eksperimen, dicari gitu ya, digali penemuannya sendiri oleh anak-anak. Tapi kalau ini titik poinnya adalah memanfaatkan lingkungan sekitar. Jadi masuknya ke kontekstual teaching learning. Gitu ya, Ibu. Mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip bikin bikin bingung gitu. Tapi nanti terbiasa. Bapak Ibu bisa membedakan mana yang problem based learning, PBL, kontekstual teaching learning, PJBL, inquiry sama kooperatif. Soal terakhir, Ibu-ibu, Bapak-bapak, seorang petani memiliki kerbau. Pada kerbau tersebut banyak terdapat kutu yang sangat mengganggu kehidupan kerbau. Kemudian kerbau tersebut digembala di lapangan rumput dan secara tiba-tiba datang burung jalak hinggap di punggung kerbau sambil memakan kutu di punggung kerbau. Peristiwa ini termasuk simbiosis? B. Gampang ya Mutualisme. pasti. Oke, Bu Foni cuma butuh 2 detik ngejawab ini ya. Mutualisme. Ya, simbiosis mutualisme, betul sekali jawabannya. Kenapa simbiosis mutualisme? Karena dua pihak gitu ya, dua makhluk hidup tersebut itu saling menguntungkan. Ya, saling diuntungkan. Kerbau diuntungkan karena kutunya hilang, burung jalak diuntungkan karena dapat makanan. Kalau parasitisme? Satu pihak yang satu pihak pun ya, satu pihak dirugikan, satu pihak diuntungkan. Kalau komensalisme? Satu pihak diuntungkan dan satu pihak lain. Oke, betul. Oke, ini kita sudah sampai di ujung pembahasan soal kita. Ada 20 soal yang berhasil kita bahas. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak dan Ibu untuk proses belajar dan nantinya dimudahkan dalam proses UP ya, uji pengetahuannya. Begitu mungkin Pak Andri, waktunya sudah pukul 11.30, saya kembalikan ke Pak Andri. Baik, terima kasih Bu Devi atas pendampingannya, dan mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh Ibu Bapak sekalian, dan mudah-mudahan juga di pertemuan berikutnya akan lebih interaktif lagi, lebih komunikatif lagi, sehingga kita bisa belajar bersama dengan menyenangkan. Nah, ini nanti filenya mungkin juga akan saya kirimkan di link di grup ya, dari Bu Devi nanti ke saya, nanti saya akan kirimkan di grup untuk Ibu Bapak sebagai bahan pembelajaran. Itu saja Ibu Bapak pertemuan kali ini, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya bisa disampaikan di grup ya, untuk pertanyaan-pertanyaan apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan mengenai proses ataupun nanti mengenai proses-proses yang lainnya. Saya rekam